Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini kita belum selesai dengan pandemi COVID-19. Tapi kita justru dalam situasi ini kita mempunyai atau memperoleh 3 beban besar. Pertama adalah sindroma pasca COVID-19. Yang kedua adalah tentang bahwa COVID-19 ini masih ada. Dan yang ketiga adalah babak baru setelah COVID-19. Pertama, kita lihat bahwa sindroma pasca COVID-19, kalau kita lihat daripada penderita yang kena COVID-19 ini, sekitar 60-63% ini akan menimbulkan beban berat, yaitu akan ada sakit atau ada penyakit yang menjadi penyakit pasca daripada COVID-19 itu. Timbulnya gejala-gejala organik dan anorganik. Nah, untuk itu mungkin dari awal kita harus sudah mulai melakukan pendampingan kepada semua pasien-pasien yang menderita daripada COVID-19 itu. Supaya apa? Paling tidak pikirannya berubah, fisiknya kita latih, mentalnya juga kita perbaiki. Terutama satu lagi ada jiwanya. Bagaimana pengalaman dia yang sulit selama pandemi atau terkena daripada penyakit Corona 19 ini. Yang kedua adalah kita akui bahwa COVID-19 ini masih berlaku. Jadi masih ada. Dan ini kita lihat bagaimana dengan di sekitar kita ada yang positif dari pemeriksaannya, tetapi tidak punya gejala. Ada yang OTG, ada yang gejala ringan, kemudian ada gejala sedang, ada gejala berat, dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa yang harus kita perhatikan adalah imunitas tubuh kita. Bagaimana meningkatkan imunitas, supaya imunitas itu jangan sampai kalah dengan COVID. Adanya imunitas kita ini harus kita jaga tetap tinggi. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan apa? Dengan makan yang baik, istirahat yang cukup, pikiran yang tenang dan sebagainya. Dan juga apa? Kita juga harus melakukan vaksinasi dengan imunisasi. Dengan vaksinasi ini kita mengharapkan apa? Imunitas tubuh kita terhadap COVID ini akan meningkat. Yang ketiga adalah babak baru daripada pandemi COVID-19 ini. Kalau tadinya hanya cerita, sekarang nyata di kita bahwa babak baru pandemi ini dengan meningkatnya orang yang sakit, meningkatnya orang yang meninggal karena COVID. Kalau kita dengar berita yang sampai puluhan ribu yang sakit terkena sehari, walaupun yang sembuh juga puluhan ribu, tetapi juga sekitar bisa sampai 1.000 orang meninggal dalam waktu sehari. Tenaga kesehatan, nakes kita lama-lama juga bukan hanya kurang, tapi karena mereka juga sudah terpapar, mereka ada yang sudah sakit, harus isoman juga, harus karantina juga, tapi ada juga yang sudah mendahului kita. Nah, itu sehingga makin lama makin berkurang. Nah, ini kita harus sadari. Sehingga coba kita kembali lagi, kita lihat di dalam menghadapi ini protokol kesehatan yang paling utama. Kita lakukan protokol kesehatan, menggunakan masker. Kalau kita bisa menjaga diri kita, paling tidak kita tidak akan tertular atau menularkan. Nah, kalau Anda juga menggunakan masker,
menjaga diri Anda juga supaya tidak tertular dan ditularkan. Sehingga apa? Kita sama-sama dalam keadaan sehat. Dan ini kalau kita lakukan ini dalam bentuk yang kecil, sel kecil keluarga, keluarga sehat, tetangga sehat, famili sehat, ruang kerja sehat, akhirnya apa? Indonesia pun akan sehat. Kembali lagi pikirkan protokol kesehatan, imunisasi atau vaksinasi, dan kembali juga kita harus perhatikan lingkungan kita, ya. Jaga lingkungan kita jangan sampai tercemar oleh COVID-19. Saya kira itu aja. Semoga sedikit peringatan ini sedikit menggugah supaya kita cepat kembali ke yang normal atau ke era yang lebih normal. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.